Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Diansyah. Nomor induk mahasiswa 190384202012. Di sini saya akan membahas tentang model transportasi, yaitu dalam metode stepping stone. Nah, sebelumnya harus kita ketahui dulu apa itu model transportasi. Model transportasi merupakan salah satu kasus khusus dari persoalan pemrograman linear. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan oleh metode simplex yang biasa, tetapi strukturnya yang khusus memungkinkan pengembangan sebuah prosedur pemecahan yang disebut teknik transportasi yang lebih efisien dalam hal perhitungan. Nah, untuk menyelesaikan metode untuk penyelesaian masalah model transportasi, ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain metode sudut barat laut, metode biaya terendah, dan metode pendekatan Vogel. Setelah solusi visible awal diperoleh, sehingga dapatlah tabel awal transportasi dengan sembarang metode. Langkah berikutnya adalah mengecek apakah tabel tersebut sudah optimal. Caranya adalah dengan menentukan entering dan leveling variable. Ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan metode stepping stone dan modified distribution method, atau lebih dikenal dengan metode MODI. Nah, lalu kita masuk ke penyelesaian visible awal. Penyelesaian visible awal digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Ada beberapa metode yang digunakan, antara lain metode sudut barat laut, metode biaya terendah, dan metode pendekatan Vogel. Masing-masing metode memiliki keuntungan yang berbeda. Metode sudut barat laut merupakan metode yang paling mudah, akan tetapi biasanya dibutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai penyelesaian optimal dibandingkan dengan metode biaya terendah dan metode pendekatan Vogel. Tidak ada teori yang akan menjamin bahwa penyelesaian awal merupakan penyelesaian optimal. Jika tabel transportasi terdiri dari M baris dan N kolom, maka penyelesaian awal harus menghasilkan M tambah N dikurang 1 buah variabel basis, yaitu sel yang terisi. Jika penyelesaian awal berisi kurang dari M tambah N dikurang 1 buah variabel basis, maka harus ditambahkan variabel dummy agar proses pengecekan keoptimalan dan iterasi dapat dilakukan. Nah, kita masuk ke dalam metode sudut barat laut, atau dikenal dengan istilah Northwest Corner Rule. Sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut, yaitu kiri atas, dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Nah, kita lihat ke contoh soalnya. Sebuah negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik, yaitu pabrik A, B, dan C, dengan kapasitas 150 ton, 80 ton, dan 70 ton, yang akan dikirimkan ke pasar V, W, dan Z dengan kebutuhan masing-masing 120 ton, 90 ton, dan 90 ton. Biaya pengiriman dari pabrik ke pasar disusun dengan tabel berikut. Nah, bisa dilihat pada tabel. Nah, solusi visible awal menggunakan metode Northwest Corner, kemudian dioptimalkan menggunakan metode stepping stone. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Pertama, langkah pertama yaitu menentukan alokasi dengan menggunakan metode Northwest Corner. Maka didapat seperti tabel berikut. Nah, pada tabel dari, yaitu A, B, dan C, bisa kita lihat ada pada tabel A dan V itu 120 dan di atasnya ada 10. Nah, pada sel AV isinya yaitu 120, biaya 10, lalu totalnya 1200, berasal dari 120 dikali 10. Nah,
Begitu seterusnya pada sel AW, BW, BZ, dan CZ. Sehingga didapatkan total 2890. Nah, penyesuaian kedua, pada tahap pertama, lihat sel yang kosong. Dari sel kosong tersebut, kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Ketiga, lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan tanda positif, selanjutnya negatif, positif, dan seterusnya. Nah, pada sel AZ bisa kita lihat pada sel AZ yaitu AZ sama dengan AZ dikurang AW ditambah BW dikurang BZ. Nah, bisa kita lihat pada tabel AZ itu nilainya 5, lalu tabel AW itu 5 juga, ditambah tabel BW itu 10, dan tabel BZ itu 12. Sehingga 5 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 12 itu hasilnya min 2. Nah, begitu juga dengan BV. Di sini BV pada sel BV itu memuat nilai 15, lalu dikurang BW dengan nilai 10 sama dengan 5 dikurang, lalu AW itu nilainya 5 dikurang AV itu 10, sehingga hasil yang didapatkan adalah 0. Lalu kita lihat lagi itu CV. Pada CV rumus yang digunakan adalah CV dikurang CV dikurang CZ ditambah BZ dikurang BW ditambah AW dikurang AV. CV itu 3, CZ itu 10 sama dengan 12 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 10, sehingga didapatkan hasil min 10. Nah, pada tabel CV, CW sama dengan CW dikurang CZ ditambah BZ dikurang BW, sehingga didapatkan 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10, sehingga hasilnya 1. Nah, lalu bisa kita lihat hasilnya. AZ itu bernilai min 2, BV bernilai 0, CV bernilai min 10, dan CW sama dengan 1. Nah, yang keempat, karena terdapat hasil negatif, maka alokasikan produk dari nilai negatif terbesar tersebut. Yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang memiliki nilai terkecil. Nah, lalu kita lihat pada formula lompatan CV. CV ini merupakan adalah nilai negatif terbesar. Nah, di sini CV dengan nilai 0 ditambah 20 hasilnya 20. Lalu CZ 70 dikurang 20 sama dengan 50, BZ sama dengan 20 tambah 20 sama dengan 40, BW sama dengan 60 dikurang 20 sama dengan 40, AW sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50, dan AV sama dengan 120 dikurang 20 sama dengan 100. Nah, maka tabelnya berubah menjadi seperti berikut. Lihat pada angka yang ditandai dengan garis hijau. Nah, lalu kelima, menghitung biaya transportasi. Nah, bisa kita lihat sel AV itu 100 isinya, lalu biayanya 10, lalu totalnya 1000. Nah, AW 50, biayanya 5, totalnya 250, BW totalnya 400, BZ totalnya 480, CV 60, dan CZ 500, sehingga totalnya 2690. Nah, pertanyaannya di sini, apakah sudah optimal? Nah, mari kita cek. Karena pada tahap pertama masih ada yang bernilai negatif, maka lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah 0 more 2 sampai hasil perhitungan biaya yang tidak ada bernilai negatif. Nah, pada AZ, di sini AZ bernilai min 2, BV bernilai 0, CW 1. Maka hasilnya AZ seperti yang saya sebut tadi. Kita lihat formula lompatan AZ.
karena AZ merupakan nilai negatif terbesar. Di sini AZ pada kolom AZ seperti lihat di tabel itu bernilai 40, AW 10, BZ 80 dan BW itu 80 dan BZ itu 0. Maka hasilnya seperti yang bisa kita lihat pada kolom berikut. Nah, pertanyaan lagi, masih belum optimal karena masih ada nilai negatif. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya lagi? Kita lihat sel yang kosong, yaitu sel BV, BZ, dan CW. Nah, pada sel BV kita cari BV itu di sini BV itu bernilai 15 dikurang BW yang bernilai 10 tambah AW yang bernilai 5 dan dikurang AW yang bernilai 10. BW. Sehingga dapat hasil 0. Lalu BZ yaitu BZ itu 12 dikurang AZ itu 5 ditambah AW itu 5 dan min BW sama dengan min 10, yaitu hasilnya 2. Lalu kita lihat pada CW itu 9 dikurang AW itu 5 ditambah AV itu 10 dikurang CV itu min 3, sehingga hasilnya didapatkan 11. Lalu hasilnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu BV sama dengan 0, BZ sama dengan 2, CW sama dengan 11. Sehingga bisa kita lihat di sini pada tabel berikut, BV itu bernilai 10, lalu BW bernilai 70, AW bernilai 20 dan AV bernilai 90. Nah, ini tabel berikutnya. Bisa kita lihat AV yang tadi bernilai 1000 kini menjadi 900 karena isinya berkurang menjadi 90. Begitu seterusnya. Nah, karena pada tahap ketiga sudah tidak ada nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan biaya yang paling minimum, maka ketiga pabrik akan mengirimkan pupuknya dengan formulasi sebagai berikut. Pabrik A mengirim ke pasar V sebanyak 90 ton, ke pasar W sebanyak 20 ton, dan ke pasar Z sebanyak 40 ton. Lalu pabrik B mengirimkan ke pasar V sebanyak 10 ton dan ke pasar W sebanyak 70 ton. Lalu pabrik C mengirimkan ke pasar V sebanyak 20 ton dan ke pasar Z sebanyak 50 ton. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf apabila ada kekeliruan dari apa saya jelaskan. Saya mohon untuk diberikan kritik dan saran. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.